Baik, selamat pagi pelanggan setia Salma Komputer. Terima kasih masih mengikuti channel kita, channel Salma Komputer, channel untuk panduan pemakaian tutorial iPOS 4 dan iPOS 5. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai penentuan harga jual yang ada pada fitur di iPOS 4 maupun di iPOS 5. Namun di sini saya akan lebih fokus pada penentuan harga jual di iPOS 5. Baik. Di sini kita sudah membuka program iPOS 5 Professional Dongle dengan lisensi kepada Soho BOT. Namun di sini data yang kami sajikan dalam tutorial kali ini adalah data di MJ Mart, yaitu data minimarket, salah satu minimarket. Baik, bagaimanakah cara untuk menentukan harga jual di iPOS 5? Baik, kita langsung pada pembahasan ini dari master data daftar item. Nah, kemudian di sini kita sudah menemukan ada banyak daftar item barang, dimana kita ketahui di sini ada sekitar 12.000 item barang. Nah, bagaimanakah cara penentuan harga jualnya? Oke, kita akan pilih pada salah satu item. Di sini item yang kita contohkan adalah pada Frozen Flag. Oke, kita klik edit. Kemudian di sini ada harga jual. Nah, di harga jual ini pilihan harga jualnya ada 4 macam. Jadi pertama ada pilihan harga jual dengan satu harga, pilihan harga jual berdasarkan jumlah, pilihan harga jual berdasarkan level, dan pilihan harga jual berdasarkan satuan. Oke, di data yang sudah ada ini, harga jual yang sudah kita jalankan adalah harga jual berdasarkan level harga. Level di sini ada level 1, level 2, dan level 3. Nah, di dalam level 1, untuk kita mengetahui level 1 itu siapa, level 2 itu siapa, dan level 3 itu siapa, kita bisa lihat pada master data master data grup pelanggan. Oke, di sini kita bisa melihat bahwa level 1 itu adalah cash atau penjualan tunai, penjualan cash, atau bisa dikatakan penjualan untuk umum. Untuk umum artinya harga yang tertinggi. Nah, berdasarkan data di sini ada penjualan cabang, itu nomor 3. Oke, sebelum ke nomor 3 saya akan ke nomor 2 dahulu. Nomor 2 adalah penjualan untuk grosir. Nah, penjualan untuk grosir berarti penjualan yang harganya lebih murah daripada penjualan untuk umum. Yang ketiga adalah cabang. Cabang artinya di MJ Mart ini memiliki satu buah toko cabang, yang mana harga yang dijual ke toko cabang itu adalah HPP, ya, harga pokoknya, sehingga otomatis penentuan harganya lebih murah daripada harga grosir. Jadi intinya adalah level 1 adalah harga tertinggi, level 2 adalah harga yang berada di bawahnya, yang lebih murah di bawahnya, level 3 adalah harga yang lebih murah dari level 2. Oke, ini mengenai harga jual berdasarkan level. Oke, nah, di pembahasan kali ini saya sengaja menjelaskan memulai dari level dahulu, karena di level harga ini memang kita sudah tersetting, sehingga lebih mudah menjelaskannya kepada pada seluruh sahabat Salma Komputer sekalian. Oke, pertama, dus. Nah, di dalam level harga ini kita diminta untuk memilihkan satuannya dulu. Nah, satuan ini, satuannya harus sama dengan yang ada dalam kolom satuan. Kalau satuan dasar di sini adalah piece, kemudian daftar konversinya adalah dus,
dan penulisannya PIS ini adalah PCS dengan huruf besar dan DUS ini adalah DUS dengan huruf besar, maka penentuan harga jual di dalam level harga kolom satuannya juga harus sama persis. Manakala kolom satuan ini tidak sama persis yang ada di dalam satuan, nanti di dalam penjualan kasirnya tidak akan terbaca harga jualnya. Oke, baik, masuk ke level harga. DUS harga level 1 berarti ya harga untuk umum adalah 175. Level 2 harga 752, level 3 harga 70. Nah, di sini kelihatan bahwa level 2 dan level 3 itu ada perbedaan harga Rp5.000. Oke. Tadi saya jelaskan bahwa level 3 itu adalah untuk cabang, sehingga untuk cabang ini yang kita jual sesuai dengan harga HPP-nya. Nah, kemudian di level 1 dan level 2 untuk satuan DUS ini harganya sama. Kenapa harga sama? Tentunya di sini biar membedakan, di sini 175 ini kita edit. Jadi agar lebih bisa dipahami oleh para sahabat sekalian. Di sini saya edit menjadi 174 misalnya. Artinya untuk harga eceran atau harga umum itu 175.000, tapi untuk harga grosir lebih murah menjadi 174. Demikian juga untuk satuan PIS. Di sini biar ada pembeda harga. Untuk poin 2 untuk grosir itu kita ganti menjadi 77.500. Nah, oke. Nah, kemudian untuk level 3 atau untuk cabang itu harganya 7.000. Artinya level 1 adalah harga yang paling tinggi, level 2 adalah harga yang berada di bawahnya, level 3 adalah harga yang berada di bawahnya lagi. Oke. Nah, setelah kita penentuan level harga ini selesai, kita klik simpan. Oke. Ya, baik, semoga aja bisa dipahami. Kemudian yang selanjutnya saya akan menjelaskan harga jual satu harga. Oke. Nah, satu harga di dalam satuan ini itu harganya adalah 7 HPP-nya 7.083. Nah, kemudian penentuan harga jualnya ketika dihitungkan satu harga, misalnya untuk produk ini kita akan menghitung margin misalnya 10% misalnya, atau di sini misalnya 15%, atau kalau dibulatkan di sini menjadi 8.000 misalnya. Oke, jadi dalam penentuan harga jual itu kita bisa langsung menuliskan besaran harga jualnya, atau bisa langsung menuliskan berapa profit yang akan kita tentukan. Oke, jadi kalau di sini dituliskan langsung harga jualnya Rp8.000, berarti secara tidak langsung di sini persentasenya adalah 12,94%. Namun kita juga bisa langsung mengisi 115. Nah, kalau kita menghitung keuntungannya 15%, maka di sini akan otomatis muncul harga jual 8.145. Nah, tentunya harga ini akan menyulitkan nanti di kasir karena ada pecahan dan komanya, karena ada koma di harga tersebut, sehingga kami bulatkan misalnya menjadi 8.000. Oke. Nah, ketika satuan penentuan harga satu harga ini, berarti secara otomatis untuk satuan PIS itu keuntungannya adalah 12,94%. Untuk satuan DUS-nya di sini ini bisa kita lihat karena ada satuan DUS juga, tentu akan muncul harga yang sama. Persentasenya 12,94%. Oke. Setelah oke, kita simpan misalnya. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah harga jual berdasarkan jumlah. Oke, kita klik di sini jumlah. Nah, di sini karena satuannya adalah PIS dan DUS, berarti di dalam harga jual berdasarkan jumlah itu juga kita diminta untuk memilih satuan DUS dan satuan PIS-nya. Oke,
kita lihat kembali HPP kita. Modal untuk dus adalah 170 dan modal untuk PIS adalah 7.083. Oke, kita lihat untuk satuan dusnya. Misalnya ada customer yang membeli, ini pengertiannya adalah jumlah sampai. Jumlah sampai berarti pengertiannya, misalnya ada pelanggan yang membeli harga 1 sampai 5 misalnya. Atau untuk membedakan begini, kalau misalnya customer membeli 1 piece, harganya adalah misalnya 175.000, karena HPP kita tadi 170.000. Nah, kemudian jumlah sampai, misalnya ada customer atau pelanggan yang membeli di atas 1 dus, berarti misalnya 2 sampai 5. Nah, di sini jumlah sampainya kita tulis angka 5. Angka 5 di sini berarti menunjukkan pembelian 2 sampai 5. Misalnya 174. Jadi lebih murah 1.000 rupiah. Nah, kemudian misalnya lagi ada customer yang membeli, misalnya kita menentukan untuk pembelian 6 dus dan seterusnya, itu harganya misalnya lebih murah lagi misalnya. Berarti penulisannya di angka jumlah sampai kita isikan angka yang tertinggi. Nah, di sini misalnya saya mencontohkan di angka 999. Oke. Nah, di sini misalnya harganya adalah 173.000. Nah, ini adalah untuk harga dus. Kemudian kita menentukan harga piece. Nah, di sini kita harus juga menuliskan harga piece-nya. Nah, misalnya untuk piece, di sini contohnya adalah pembelian 1 sampai 5 misalnya. Nah, berarti jumlah sampainya adalah 5. Nah, pembelian 1 sampai 5 misalnya harganya adalah 7.500. Nah, kemudian berdasarkan jumlah yang kedua, misalnya kita tuliskan piece lagi, jumlah sampainya adalah pembelian misalnya 6 sampai 10. Nah, berarti jumlah sampainya adalah 10. Nah, di jumlah sampai 10 ini kita isikan misalnya di harga 7.400. Oke, kemudian kita isikan lagi untuk satuan piece. Jumlah sampainya misalnya adalah pembelian 11 dan seterusnya. Jadi di sini kita isi lagi angka yang tertinggi. Oke. Di sini misalnya adalah 73.000. Maaf, 7.300. Nah, silakan untuk berapa harga jual yang pantas atau yang pas untuk data ini, silakan nanti para sahabat semuanya disesuaikan dengan kondisinya masing-masing. Oke. Kalau sudah sesuai, kita klik simpan. Oke. Nah, untuk yang level tadi kita udah bahas. Sekarang kita bahas yang satuan, berdasarkan satuan. Oke, berdasarkan satuan sama untuk pilihannya. Di kolom satuan kita pilihkan dulu satuannya. Kemudian misalnya satuan untuk barang ini misalnya adalah 7.500. Kemudian untuk harga dusnya misalnya adalah harga 175.000. Nah, oke. Nah, artinya di dalam penentuan harga berdasarkan satuan ini, baik itu orang beli 1 piece, harganya akan sama dengan orang yang beli 10 piece. Orang yang beli 1 piece harganya akan sama dengan yang membeli 100 piece. Begitu juga orang yang beli 1 dus, harganya akan sama dengan orang yang membeli misalnya 10 dus. Bahkan harganya akan sama dengan yang membeli misalnya 100 dus. Oke, contohnya kita simpan. Oke, nah itulah pilihan harga jual yang ada di iPOS 5. Kemudian mungkin muncul pertanyaan, kira-kira harga jual yang mana yang paling bagus untuk usaha kita? Nah, tentunya itu disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Namun umumnya
yang lebih banyak dipakai adalah berdasarkan level harga dan berdasarkan jumlah. Nah, dua model inilah yang biasa dipakai sebagai strategi marketing sebuah minimarket dalam peningkatan omset penjualannya. Oke, ada yang berdasarkan jumlah, ada yang berdasarkan level. Nah, misalnya dalam satu database ini terdiri dari banyak macam barang, itu penentuan harga jualnya juga bisa disesuaikan. Artinya tidak harus semuanya dengan metode pilihan harga jual yang sama. Misalnya produk A itu penentuan harga jualnya berdasarkan jumlah, namun misalnya produk B penentuan harga jualnya berdasarkan level. Nah, tentunya ini analisis manajemen nanti yang menentukan harga jual yang sesuai. Baik, sekarang kita akan mencontohkan ke sisi penjualannya. Oke. Contoh yang pertama, saya akan mencontohkan untuk penentuan harga jual satu harga. Di sini berarti persentase keuntungannya adalah 12,94%. Oke. Untuk mempermudah, saya akan mengcopy dahulu kode barcode-nya. Oke. Ini saya close, saya tutup. Baik, kita testing penjualan pada penjualan kasir. Di menu penjualan daftar penjualan kasir, kita tambah. Oke, kita masukkan barcode-nya. Oke, muncul harga Rp8.000 untuk piece. Kemudian kita untuk dusnya, maaf, oh stok tidak cukup ya kalau satu, jadi karena stoknya udah habis. Jadi di satu sisi bahwa program ini adalah, oh ya, stoknya hanya 3 piece dan 12 atau 0,13 dus. Oke, agar stok ini agar kita bisa berhasil dalam proses melakukan penjualan kasir, kita tambahkan stoknya dari menu pembelian, daftar pembelian. Jadi yang perlu diketahui bahwa sistem iPOS 5 itu sistemnya adalah FIFO, cost in cost out. Artinya manakala kita tidak memiliki stok, berarti kita tidak bisa menjual barang tersebut. Oke, ini contohnya kita membeli barang ada 10 dus. Nah, pilih customernya, saya asal saja, Walls misalnya, atau mungkin oke, boleh kita tuliskan Walls dulu. Walls di sini berarti ini pembeliannya kita secara kredit dan otomatis akan menjadi hutang dagang, dan di sini muncul jatuh temponya. Ini akan kita bahas pada kesempatan selanjutnya. Kita simpan. Oke, yes. Oke, kemudian di dalam kasir kita masukkan item lagi. Nah, oke, sudah bisa ya. Jadi ini otomatis Rp8.000 dan ini otomatis Rp152.000. Ini dari mana muncul angka 152.000? Dari persentase margin yang tadi udah kita tentukan. Oke, jadi ini otomatis. Oke, ya. Di sini saya akan hapus detail dan saya akan contohkan untuk harga jual yang berikutnya. Sano, saya masuk lagi ke daftar item. Nah, ini kita itemnya sudah bertambah karena tadi udah ada pembelian. Ya, menjadi 10 dus. Oke. Sekarang ini kita edit. Ya. Kita masuk contohkan harga jual berdasarkan jumlah. Oke. Ini kita simpan. Contoh harga jual berdasarkan jumlah untuk item yang sama. Oke. 1 piece berarti 7.500. Kalau 2 masih sama, 5 masih sama, 6. Nah, 6 udah berubah ya. Kenapa begitu kita inputkan 6 harga sudah berubah? Karena di daftar item ini kita edit lagi biar kita bisa tahu sumber datanya. Nah, ini untuk piece pembelian 6 sampai 10 harganya 7.400. Oke. Kemudian saya contohkan yang dus. Nah, 1 dus
2 hari sudah berubah. Ini perubahan harga ini sesuai yang ada dalam master data pada penentuan harga jual tadi. Oke. Kemudian ini saya pindahkan lagi misalnya menjadi level, ya. Oke. Nah, kalau di level berarti kita tentukan dahulu. Oke, misalnya umum. Nah, ini kita hapus dulu. Yes. Yes, jadi untuk level berarti kita harus pilih dulu siapa pelanggannya. Oke, misalnya yang pertama adalah ini. Nah, pelanggan yang pertama ini adalah 8.000 karena harga tertinggi. Nah, ketika saya pilih ke cabang berarti menjadi harga modal. Tapi ketika saya pilih ke grosir menjadi harga yang murah lagi, di bawah harga umum maksud saya. Baik. Kemudian misalnya kita lihat lagi harga jual berdasarkan satuan. Oke. Di satuan ini kita simpan. Kita contohkan lagi di transaksi penjualan kasirnya. Cabang 7.500, grosir 7.500, jadi harganya sama. Oke, baik, itulah sekilas mengenai penentuan harga jual di iPOS 5 dan praktek dalam penjualan kasir. Baik, bagi Anda yang ada pertanyaan mengenai hal ini, silakan bisa ditambahkan dalam komentar, dan nanti ada tim kita atau admin kita yang akan mencoba membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Anda sampaikan. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan melalui media video tutorial seperti ini memberikan kemudahan bagi Anda semua dalam implementasi program iPOS 5, terutama dalam hal penentuan harga jual ini. Terima kasih, selamat beraktivitas dan selamat siang.